Assalamualaikum Pak Atri, jumpa lagi kita nih. Waalaikumsalam Bu Pita. Gimana kabarnya Pak Atri hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Pita gimana? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar nih Pak Atri ada yang mau disampaikan ke saya ya. Iya betul Bu Pita. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Pita. Oh begitu, jadi apa nih yang mau disampaikan Pak Atri? Silakan. Gini Bu, terkait dengan rekan guru saya di sekolah, saya Ya, perhatikan dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan dalam cara mereka menyampaikan materi. Masih saja menggunakan metode ceramah. Padahal kita ketahui Bu, perkembangan zaman ini sangat pesat, di mana semakin canggih teknologi pembelajaran itu semakin pesat, tapi guru di sekolah saya itu masih enggan untuk mengadakan perubahan, yang masih mengandalkan pembelajaran konvensional saja sehingga pembelajaran kurang bervariatif di sekolah saya, Bu. oh kalau boleh saya yang garis bawahi nih Pak At, hal yang sedang menjadi beban pikiran nih ya, yang sedang menjadi beban pikiran Pak Atri ini adalah adanya model pembelajaran dari rekan guru yang belum bervariatif. Nah, salah satunya tadi ada yang konvensional, masih menggunakan begitu ya, ceramah seperti itu contohnya ya. Nah, terutama nih pada guru-guru senior. Nah, beliau ini masih nyaman berada pada metode itu gitu ya. Nah, sementara peserta didik kita membutuhkan pembelajaran yang bervariatif, tentunya dengan menggunakan salah satu IT. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif karena modelnya masih sama yang dengan model-model yang lama saja Bu. Oh iya, baik. Dari percakapan kita hari ini, apa nih yang ingin Pak Atri harapkan begitu? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mengharapkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, begitu Bu Pita. Jadi perubahan seperti apa nih yang Pak Atri ingin lihat atau yang ingin dapatkan gitu? Saya mungkin menginginkan perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, misalnya metodenya, modelnya, atau media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya saja menggunakan aktivitas-aktivitas pembelajaran, atau hanya sekedar memuat slide presentasi PowerPoint, di mana itu sudah lebih baik daripada mengadakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Baik Pak, dari yang Pak Atri sampaikan tadi, bahwa dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif, seperti metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu yang kondisi ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Atri nih, yang sekarang di sekolah Bapak itu berada di level berapa ya? Sepertinya Bu, setelah pengamatan saya, mungkin di sekolah saya itu masih berada di level 4 ya. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior ya, yang masih betah di zona nyaman mereka, di mana mereka hanya memanfaatkan apa yang ada di buku itu aja atau menyampaikan materi menggunakan metode konvensional tadi, Bu. Baik Pak, kalau beranjak dari kondisi saat ini nih, ke level berapa ya yang ingin Pak Atri jadikan perubahannya seperti itu? Mungkin saya beranjak ke level 6, Bu. Kenapa saya mengambil ke level 6? Kemungkinan di level lebih tinggi itu agak sulit. Mengingat banyak guru-guru senior, jadi dari level 4 ke level 6 masih mungkin bisa dilakukan perubahannya. Kalau begitu, usaha apa nih yang Pak Atri akan lakukan untuk perubahan tersebut, Pak? Saya masih memikirkan cara apa yang saya lakukan, tapi mungkin saya akan melakukan mentoring dan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian, seperti itu Bu Vita.
Berarti Pak Atri akan melakukan dengan cara mentoring atau pendampingan. Nah, ada tidak ya Pak strategi lain nih yang bisa Bapak lakukan? Strategi lain yang saya lakukan, mungkin nanti saya akan konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop, di mana tujuan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di sekolah saya, terutama kepada guru-guru senior atau guru-guru lainnya yang ingin menambah ilmu dengan metode pembelajaran yang menarik nantinya, Bu. Kalau begitu Pak Atri akan menyampaikan tadi dengan cara mentoring, pendampingan, dan workshop. Nah, dari ketiga cara ini, menurut Pak Atri yang paling nyaman atau yang cepat terrealisasi dalam waktu dekat yang mana nih? Sepertinya yang mentoring, Bu. Kenapa saya memilih yang mentoring? Karena yang di workshop tadi mungkin lebih banyak membutuhkan biaya dibandingkan yang mentoring. Kenapa? Dalam workshop ini pasti kita butuh narasumber juga dan serta memakan waktu yang lebih tidak sebentar, Bu. Mungkin agak lebih lama kalau dia mengadakan workshop ini. Oke, mentoring ya Pak ya. Tentu Pak Ya, Atri butuh bantuan dalam mewujudkan langkah yang Bapak ambil ini. Butuh bantuan teman seperti itu. Nah, siapa yang dapat Bapak mintai tolong nanti Pak? Ada Bu, mungkin di sekolah kami nantinya saya akan meminta tolong kepada rekan sekolah yang memiliki ahli di bidang IT. Nah, dengan kata lain, Pak Atri akan melakukan dengan cara kolaborasi ya dengan guru teman-teman tadi begitu ya. Nah, jadi kapan Pak Atri lakukan mentoring ini? Secepatnya, di mana mungkin saya akan melakukan ini bisa minggu depan. Saya coba berkoordinasi dulu dengan rekan saya yang ada di sekolah. Baiklah Pak Atri, dari percakapan kita pada malam ini, apa nih yang Pak Atri dapatkan? Dari percakapan kita malam ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring yang dibantu oleh rekan yang memahami IT tadi, saya yang memiliki keahlian di bidang pembelajaran lainnya, kemudian pemanfaatan media pembelajaran ini supaya lebih bervariasi nanti di sekolah. Nah, sekarang Pak Atri sudah memiliki gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bapak ya. Oke Pak Atri, mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya tunggu nih cerita-cerita Bapak yang lainnya dari Pak Atri nanti tentunya. Oke Bu, terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya dan Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat bagi saya, terutama bagi saya, kemudian kepada teman-teman sejawat saya, terutama bagi guru senior yang tadi yang saya ceritakan Bu Pita. ya, amin. Saya doakan niat serta kerja keras Bapak ini dimudahkan prosesnya ya, sehingga nanti tercapai sesuai dengan ekspektasi Bapak seperti itu ya. Sampai jumpa lagi Pak Atri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pita. Assalamualaikum Bu Pita. Waalaikumsalam Senang sekali warahmatullahi rasanya wabarakatuh. bertemu dengan Bu Vita kembali, tapi kali ini dalam rangka membicarakan apa ya, Bu? Oh iya nih Pak Ad, saya mau di-coaching dong sebentar, ada yang risau nih kayaknya ini gitu. Wah, boleh Bu, Bu Vita, kita punya waktu yang kurang lebih ya, Ya, kurang lebih seperempat menit. Saya kira itu sudah cukup mungkin Bu. ya seperempat Kira-kira, jam kali ya Pak ya. kira-kira Iya. apa yang ingin Bu Vita dapatkan dari pembicaraan kita malam ini? Begini Pak Ad, apa ya yang mesti saya lakukan? Sudah hampir nih 2 bulan ini kita memasuki ajaran baru ya kan. Setelah saya melakukan asesmen awal, saya mendapatkan nih 3 tingkat di kelas saya, kemampuan membaca anak, seperti itu. Nah, sementara ini dalam hal kemampuan membaca mereka itu yang tinggi, menengah, dan yang rendah. Nah, mereka lebih banyak di kategori paling rendah kemampuannya untuk membaca awal ini Pak. Jadi saya khawatir nih mereka lambat dalam membaca Pak. Sementara Senin depan kita kan ada UTS nih. Tentu lebih kurang 2,5 bulan lagi kita akan ujian semester 1 seperti itu. Nah, jadi kekhawatiran saya ini membuat beban pikiran seperti itu ya.
Dari pengamatan Bu Pita, cara membaca yang bagaimana yang menurut Bu Pita diskusikan atau yang Ibu kuasai oleh kelas nanti di saat kita berada di kelas itu, Bu? Kalau menurut saya, Pak, pada saat ini karena dengan kurun waktu 2 bulan seperti itu ya, Pak ya, paling tidak nih anak-anak sudah bisa kenal abjad kesemuanya begitu. Terus paling tidak mengeja lambat, mengeja begitu sudah bisa, Pak. Menurut Bu Pita, jika dikasih rate, Ya. kira-kira anak didik di kelas Ibu berada di angka berapa di antara 1 sampai 10? Menurut saya nih, pengamatan saya masih berada di level 4 seperti itu, Pak. Berarti masih berada di level 4. Bu Pita mau lihat mereka berada di angka berapa atau di level berapa nantinya yang ingin Ibu Pita inginkan anak kelas Ibu Pita? Begini Pak, paling tidak nanti di semester 1 ini berada di level 6, begitu Pak. Kira-kira apa yang bisa Bu Hmm. Pita lakukan agar anak Ibu Pita nanti bisa berada pada angka tersebut? Sepertinya yang pertama tentu saya akan mendatangi Bapak Kepala Sekolah minta arahan beliau, kemudian nanti berkoordinasi dengan orang tua murid seperti itu, dan mengutarakan apa yang menjadi beban pikiran atau kekhawatiran saya ini. Kemudian yang ketiga itu memberi tambahan waktu untuk beberapa orang anak dengan kemampuan paling rendah dalam membaca tadi untuk mengikuti kegiatan membaca setelah jam belajar wajib usai, Pak. Nah, sekitar 15 sampai 20 menit paling lama di setiap sehabis pulang sekolah, seperti itu. Bagaimana kemungkinan itu bisa terjadi atau Ibu Pita lakukan? Sepertinya setelah memberi informasi kepada orang tua murid, membaca tambahan ini setelah usai jam belajar wajib, mungkin akan lebih dapat saya lakukan untuk mengatasi kelambatan membaca tadi, Pak. Berarti Bu Pita dengan memberi tambahan waktu untuk membaca dan mengenal huruf, mungkin itu akan lebih membantu, begitu Bu Pita? Ya, sepertinya begitu, Pak. Kapan kira-kira Bu Pita lakukan belajar tambahan itu, Bu? Insya Allah karena kita minggu dari tanggal 30 sampai hari Sabtu ya, akan mengadakan UTS, mungkin 1 minggu setelah itu akan segera saya lakukan, Pak. Wah, Bu Pita bersemangat sekali ya Iya, iya. nampaknya. Oke, saya tunggu minggu depan ya Bu Pita. Oh iya Bu, hampir lupa. Heeh. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Pita dalam melaksanakan kegiatan itu atau menjadikan anak tadi cepat membaca itu? Sepertinya Bu Rona, beliau adalah seorang petugas perpustakaan. Sepertinya beliau dapat ini diajak kerjasama dan dapat membantu saya, Pak. Oke, baik Bu Vita, ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengarkan cerita baik Bu Vita tentang Ya, progres yang Ibu lakukan nantinya ya Bu. Semoga sukses ya Bu Vita. iya, makasih banyak Pak atas waktunya. Saya jadi bersemangat lagi nih. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini berhasil ya Pak ya. Amin. Semangat ya Bu Vita. Minggu depan kita ketemu lagi. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.